Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali teman-teman semua. Salam santun dan salam hijau. Untuk pencinta tanaman dan petani semuanya, saat ini sedang musimnya bunga-bunga durian ada di mana-mana. Namun pada kenyataannya 90% dari bunga-bunga tersebut pada berguguran. Ini adalah fakta ya. Jadi bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut atau mencoba menipiskan kemungkinan rontoknya bunga-bunga durian, kita akan coba bahas dalam video kali ini. Tanah merupakan suspensi berbagai garam mineral yang dihasilkan dari pelapukan batuan litosfer, bercampur dengan produk dekomposting bahan organik sisa makhluk hidup dan terdifusinya partikel gas dari udara. Saat memasuki musim kemarau, kadar air sebagai pelarut berkurang, sehingga konsentrasi hara terlarut di dalam tanah meningkat, memicu pembentukan bunga dan pembuahan. Adalah umum pada durian, bunga-bunga yang terproses menjadi buah memiliki prosentase yang sangat rendah dibandingkan bunga yang dihasilkan saat pembungaan. Hal ini dipengaruhi faktor internal tanaman itu sendiri maupun eksternal dari hama dan alam. Pada faktor internal, rontoknya bunga dipicu oleh ketidakseimbangan turgor antara bunga akibat perubahan cuaca. Di samping itu, nutrisi tersimpan pada bunga sudah terkuras pada pembentukan bunga. Oleh karena itu, saran buat teman-teman yang tengah menunggu proses menuju panen agar prosen bunga yang jadi buah meningkat, di antaranya: yang pertama, kita cukupi kebutuhan hara dengan pemberian pupuk dosis rendah sebagai tambahan nutrisi dengan rasio kalium tinggi, sehingga diharapkan proses perkembangan bunga dan daya rekat bunga pada dahan terjaga. Unsur kalium yang kita tambahkan juga mendorong meningkatnya kemanisan buah. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan mikroorganisme probiotik dan patogen, penyemprotan POC atau booster buah bisa diberikan di seputar tanaman, di tanah, dan pada pangkal batang tanaman. Pemberian POC, booster, maupun produk lainnya ini adalah menambah jumlah populasi mikroorganisme probiotik sehingga diharapkan menekan jumlah populasi patogen sehingga tidak mengganggu proses perkembangan bunga dan kesehatan tanaman. Saran kami yang ketiga, hati-hatilah dalam penyemprotan pestisida maupun fungisida. Perlu dihindari agar tidak membias ke bagian bunga. Hal ini dikarenakan bunga sangat sensitif terhadap senyawa asing dan bukan hasil metabolisme tanaman itu sendiri. Untuk pengendalian hama, kami rasa teman-teman sudah cukup berpengalaman dan bisa memperkirakan cara bagaimana agar hama tersebut bisa dikendalikan dengan baik. Hanya di sini kami ingin berbagi, biasanya hama seperti tupai ataupun kera lebih takut terhadap seseorang yang tanpa menimbulkan suara tapi memiliki senjata atau sesuatu yang bisa menyakitinya.
dibandingkan dengan kita menghalau dengan suara. Penggunaan ketapel, senapan angin, maupun jebakan yang dibuat khusus untuk hama tertentu lebih dianjurkan ketimbang kita menakut-nakuti dengan benda yang menyerupai predatornya atau dengan suara yang kita bunyikan secara berulang. Pemberian pupuk tipis-tipis atau dengan dosis rendah ini telah kami buktikan pada uji pembuahan pada Lebaran kemarin, di mana hasilnya dalam satu pohon buah yang jadi lebih dari 200 butir dan menghasilkan uang jutaan rupiah. Padahal perlu diketahui, buah yang kami jual adalah sisa dari yang dihidangkan pada saat hari raya Lebaran. Sebagai makhluk sosial, kami perlu untuk menjaga hubungan satu sama lain dengan orang-orang terdekat maupun tamu yang datang ke rumah pada hari raya Lebaran. Dan teman-teman, pada pembungaan kali ini kami sedang melakukan uji bagaimana cara mempertipis kulit buah dan mempertebal daging buah dengan sedikit merubah perbandingan unsur-unsur pada pemupukan susulan. Baiklah teman-teman, kami rasa cukup sampai di sini video kali ini. Kami akhiri, wabillahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.